itu bisa kita lihat kalau kita beli 500.000 dan keuntungan kita 500.000 itu dalam 1 bulan atau per tahun bang, keuntungan yang kita dapat bang. Bantu jawab bang. Oke. Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa tonton video sampai habis. Di akhir video dikasih tunjuk gimana cara belinya. Sekarang cara pakainya aja, langsung kita jawab pertanyaan dari Revangga AGS. Kita buat simulasi yang ada di video tersebut yang dia komentar. Kalau nggak salah ya, ini modalnya 5 juta. Jadi kalau kalian udah beli, bebas kalian isi modal kalian berapa ya. Harga koin saat ini, kita lihat harga Bitcoin terbaru saat ini. Contoh kalian baru mau mulai investasi di Bitcoin, pakai Indodax Bitcoin. Lihat harga Bitcoinnya 1,59 miliar. Masukin harga Bitcoinnya 159 miliar. Seperti ini. Target profit sesuai di video yang Revangga komen, kita pakai target profit simulasinya 100%. Oke, kita jelasin dulu. Kalau misalkan kalian bebas, kalian boleh isi dengan angka berapapun target profit yang di sini. Intinya angka berapapun yang kalian ketik di sini, cara baca terstrukturnya, struktur bacanya tetap sama. Oke? Yang beda hanya harga jual dan profitnya. Lihat, kalau saya ganti harga target profitnya jadi 5%, otomatis harga jualnya lebih kecil, profitnya jadi lebih kecil. Ini cocok kalau kalian di bawah 100% untuk investor jangka pendek. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang, minimal 100%. Tapi target profit berapapun yang kalian ketik, cara struktur baca tetaplah sama. Oke? Sekarang kita baca di atas. Ini adalah permasalahan dari Revangga, ini adalah masalah waktu. Contoh, fungsi table money management ini, fungsinya adalah mau Bitcoin naik terus, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau Bitcoin turun terus, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Gak ada lagi kata panik, serakah, bingung, gak ada. Kemanapun perginya Bitcoin, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, tanpa kita tahu perginya arahnya Bitcoin kemana. Contoh, di harga 1,59M, kita beli dengan nominal 500.000 dulu. Nah, sesuai dengan pertanyaan dia kan, beli di harga 1,59M saat ini, saat video ini dibuat, harganya itu kan 1,59M. Kita beli dengan nominal 500.000 dulu. Oke. Apabila, nah, Bitcoin tidak turun sama sekali, dia hanya naik saja, tidak turun sama sekali, menyentuh ke 3,18 miliar, kita jual Bitcoinnya, kita dapat berapa? 500.000. Modal kita berapa? 5 juta. Jadi dapatnya 5.500.000. Selesai. Bisa nggak terjadi hal seperti itu? Bisa saja. Oke? Pertanyaannya, kalau memang terjadi seperti itu, dari harga 1,59M Bitcoin tidak turun, hanya naik-naik saja menyentuh 3,18M. Butuh waktu berapa lama? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Bisa nggak dalam 1 hari kejadian seperti itu? Di kripto apa saja bisa. 2 hari bisa, 5 hari bisa, 1 tahun bisa, 2 tahun bisa. Jadi jangan pernah pakai mindset pakai butuh waktu berapa lama, tahun, bulan, gak usah peduli. Kalian hanya cukup mengikuti data yang ada di table ini. Kenapa? Kalau kalian pakai waktu, otak kalian akan rusak. Karena kalian berpacu hanya memikirkan dengan waktu. Kalau misalkan dalam 1 bulan dia tidak bergerak sama sekali, udah deh Bitcoin gak bergerak, akhirnya gak jadi beli, dijual lagi. Itulah karena kalian tidak disiplin, kalian tidak pernah berhasil jadi investor. Kalau kalian mau jadi investor, ya kalian harus tahan mental, jangan pakai emosi. Apa yang sudah kalian mulai, kalian selesaikan. Jadi apabila di harga 1,59M Bitcoin tidak turun, hanya naik menyentuh ke harga 3,18M, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 500.000. Selesai. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Oke? Kalau dia turun gimana bang? Itu kan kalau naik. Kalau turun gimana? Itulah fungsi table money management ini. Anggaplah di harga 1,59M, dia maunya turun terus nih, gak mau naik. Taunya dia turun, menyentuh ke 1,542M. Ya sesuai table ini. Kalau dia nyentuh di harga ini, kita ngapain? Beli lagi dengan nominal 1 juta. Pertanyaannya, mungkin Revangga nanya, butuh waktu berapa lama bang? Kalau dari 1,59M dia nggak naik, taunya dia turun ke 1,542M. Jawabannya adalah sama. Tidak ada yang tahu dan tidak usah peduli. Jadi kita nggak usah peduli mau seminggu, sehari, sebulan, setahun, bodo amat. Mau 2 minggu, 3 minggu, bodo amat. Kita cuma peduli pokoknya lu Bitcoin kalau lu bergerak ke harga ini, kalau naik harga ini gue jual.
Kalau lu turun ke harga 1,542, gue beli. Butuh waktu berapa lama gue nggak peduli. Seperti itu, selesai. Anggaplah dia turun ke 1,542, ya kita nggak tahu tuh. Anggaplah 2 minggu, anggaplah sebulan lah turun ke 1,542. Kita beli dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jual di sini sekarang di harga 3,108 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di harga 3,108 miliar. Apabila dari harga 1,542 M ini Bitcoin tidak turun sama sekali, hanya mau naik saja, oke, terserah. Kalau lu mau naik terus Bitcoin dari harga 1,542 nggak mau turun sama sekali, menyentuh sampai lu nyentuh ke 3,108, gue jual semua, gue dapat 1.492.000. Selesai. Modal gue 5 juta, dia dapatnya 6.400. Selesai. Seperti itu teman-teman. Dia mau naik terserah, kita udah tahu jualnya di harga berapa. Butuh waktu berapa lama kalau mau kejadian seperti itu? Tidak ada yang tahu. Kalau dia turun gimana bang? Oke, dari harga 1,542 kalian beli di sini, harapan kalian mau naik terus kan Bitcoinnya. Tapi kalau dia masih turun, menyentuh ke 1,399 miliar, ya kalian sesuai table ini kalian beli lagi dengan nominal 1 juta. Butuh waktu berapa lama kalau turun dia ke harga ini? Gak ada yang tahu. Jualnya di harga berapa? Jual di sini nih, di harga 2,9 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga jual semuanya di sini. Apabila dari harga 1,399 miliar Bitcoin tidak turun, hanya naik saja ke 2,909 M, kalian jual Bitcoinnya, kalian dapat 2.381.000. Selesai. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Kalau dia masih turun lagi bang, berarti kita belinya kalau dia turun ke 1,208 M ya bang. Pinter banget. Kalau di harga 1,39 M dia maunya naik, terserah, kita jualnya di sini di 2,9 M. Kalau dia dari harga 1,399 M tahunya dia tidak naik, atau ngasih gerakan tipuan basi. Tipuan basi itu gimana? Nih, dari harga 1,399 M dia naik nih sampai 2,5 miliar. Tapi nggak nyentuh 2,9 sampai 2,5 miliar, dia balik arah, turun, malah nyentuh ke 1,208 M. Itu gerakan tipuan basi kalau saya bilang. Ya udah, sesuai table ini. Dia nggak nyentuh 2,9, cuma nyampe 2,5 M. Ya udah, saya nggak jual. Taunya dia malah turun ke 1,2 M. Ya saya beli lagi dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jual di sini 2,834. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, saya jual semuanya di sini. Apabila Bitcoin dari 1,208 dia tidak turun, hanya naik saja menyentuh 2,834 M, saya jual, saya dapat 3.500.000. Kalau dia turun lagi, saya beli lagi dengan nominal 1,5 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini 2,7. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, jual semuanya di sini. Apabila Bitcoin mau turun ke 700, 500, 400, 300, 200, terserah, saya diamin saja. Kan saya beli pakai Indodax, ya. Saya simpan di Indodax. Kalau dia masih mau turun sampai 700, 500, 400, terserah. Yang penting Bitcoin saya tetap ada. Saya tinggal nunggu Bitcoin kembali naik, ya, menyentuh 2,7 M, saya jual, saya dapat 6.700.000. Selesai. Ya, modal saya 5 juta, dapatnya 11.700.000. Belum dipotong fee dan pajak. Seperti itu teman-teman. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Itulah fungsi table money management ini. Oke? Dia mau naik terserah, dia mau turun terserah. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau kalian ganti jadi 20% juga sama tuh. Harganya jualnya lebih kecil, target profit 20%. Beli di harga ini dengan nominal ini, jualnya cukup di 1,908 aja, tapi profitnya kecil. Cara baca strukturnya tetap sama, cuman harga jualnya lebih beda. Harga jualnya lebih kecil. Jadi kita cuma bisa menyiapkan strategi yang benar-benar solid. Tapi untuk masalah waktu hanya urusan Tuhan. Kita nggak bisa mengatur waktu setahun, 2 tahun, sebulan, butuh waktu berapa lama. Nggak usah. Kita hanya butuh strategi yang solid seperti ini. Disiplin itu adalah hal yang penting dan sabar. Oke? Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita. Ini dia lynKid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools profit, kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Caranya gimana? Download di Play Store, namanya WPS Office. Tapi harus beli table ini dulu, baru bisa dibuka. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalian udah beli table ini dulu, harus beli table ini dulu, lalu download Microsoft Excel di App Store, baru kalian bisa buka. Lalu kalau kalian nggak pakai Indodax, bang, saya pakainya toko kripto nih, gimana? Bisa nggak? Mau pakai Indodax, peluang pintu, toko kripto, ajaib, Trifreku, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Oke. Semoga table money management ini bisa membantu kalian untuk mengelola uang kalian untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang.